Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi saya moderasi beragama dalam rangka pencegahan paham radikalisme. Next, lanjut aja. Ya, bagaimana kita maklumi bahwa banyak berita dan sebagainya, kasus penyebaran paham radikal telah berlangsung sejak lama, bukan hanya di kota-kota besar ataupun desa terpencil ya, kecamatan, tapi juga marak mendoktrin adanya ke sekolah-sekolah. Gitu. Propaganda radikalisme dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang. Nah, moderasi itu ada di mana gitu. Nah, ini moderasi sebagai sikap jalan tengah atau sikap keberagamaan yang paling ideal ya. Jika posisi di tengah, siapa yang di pinggir sebenarnya gitu. Ada yang Syiah, liberal dan sebagainya. Kemudian ada yang radikal. Nah, moderat itu di tengah-tengah. Jadi kalau di dalam Islam ya Islam yang rahmatan lil alamin tentunya. Kemudian moderasi sikap keberagaman terbaik bagaimana? Salah satu konsep itu al-halat misalnya tasawuf falsafi yang mengembangkan wahdatul wujud ya persatuan antara hamba dengan Tuhan sehingga ketika menjadi penyatuan dia tidak sadar dengan kemanusiaannya. Akibatnya Khalifah saat itu menghukum mati beliau ya. Nah, pada saat berikutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya mengatakan, seandainya aku sezaman dengan Al-Halaj, maka akan aku bimbing ia agar tidak tersesat. Artinya di jalan di garis yang baik, di garis tengah. Rasulullah SAW adalah praktik keberagaman yang terbaik. Dalam kajian tasawuf, meskipun diri beliau mengalami wahdatul wujud atau ittihad, tetapi ia tetap sadar dengan aspek kemanusiaan. Dia tetap moderat. Jadi kesimpulannya moderasi beragama itu ada dalam beragama berarti mengikuti praktek Nabi Rasulullah SAW. Jadi beliau Rasulullah itu seorang yang moderat, orang yang mencontohkan pribadi yang terbaik di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Menurut Lukman Hakim ya, mantan Menteri Agama kita periode 2000 berapa ya, itu sebelum Pak Farrozi, moderat itu dimaknai sesuatu yang berimplikasi terhadap toleransi ya, sehingga hakikatnya itu membuat orang dalam keberagama itu tidak terlalu serius, tidak teguh memegang keimanannya, bahkan tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap komunitas agama atau kepada simbol-simbol agama yang dilecehkan atau yang direndahkan. Jadi moderasi beragama itu adalah upaya kita bersama bagaimana membuat moderat, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam beragama. Jadi yang bermoderasi itu cara kita beragama. Jadi ini yang perlu kita pahami. Yang sebagaimana dijelaskan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama periode 2014 sampai 2019. Nah, bagaimana Al-Quran? Al-Quran sebagai sumber moderasi beragama begitu. Lagi Zoom. Zoom. Hah? Jakarta. Al-Quran sebagai sumber moderasi. Pasti Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Al-Quran sebagai the way of life bagi seorang muslim. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan sumber perdamaian. Kitab sumbernya moderasi yang mengajak dan menjelaskan kepada kita secara gamblang bahwa aspek lokalitas itu sebagai pijakan dalam moderasi beragama. Bisa dilihat dalam sejarah kenabian misalnya, salah satu pondasi keberhasilan Rasulullah SAW dalam membumikan budaya moderat yang damai adalah dengan mengharmonisasi penduduk lokal Yasrib atau Madinah pada waktu itu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana beliau
mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah-tengah bumi Madinah, negara pada saat itu yang sekarang orang kenal sebagai masyarakat Madani gitu ya. Nah, saat itu ada dua suku yang bertikai ya, berperang dan konflik yang cukup lama, hampir 300 tahun ya. Suku Aus dan suku Khazraj. Ketika itu Nabi datang dengan piagam Madinah. Nabi datang dengan mengharmonisasikan di antara mereka yang basisnya adalah menghargai perbedaan mereka. Pola atau fondasi utama adalah membangun kota Yatsrib. Di sini jelas bahwa aspek lokalitas memiliki peran utama dalam membangun visi kebersamaan. Jadi di kalangan Muslim sendiri juga dua macam kan. Ada muhajirin, orang yang pindah hijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian penduduk asli Madinah yaitu orang Ansor, penduduk asli kota Madinah. Nah, termasuk juga tadi yang saya katakan tadi ada dua suku Aus dan Khazraj juga bertengkar. Nah, tapi dengan Islam datang, Rasulullah datang, ini semuanya didamaikan. Jadi terwujud kedamaian dengan piagam Madinah itu. Mereka saling bekerja sama, sesama Muslim dan non-Muslim juga bersiap bekerja sama, tapi ibadah tetap berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan saling satu sama lain, masyarakat saling mendukung dan saling membantu. Dalam muamalah mereka tetap bersama, walaupun dalam segi beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dalam Islam sering kita sebut dengan Islam sebagai agama yang santun, ramah, penuh kedamaian. Nah, sekarang tren berparadigma wasatiyah atau moderat. Tentu ini menjadi kepentingan kita untuk menjadikan agama manapun juga basisnya adalah mengantarkan pemeluknya selamat dan menyelamatkan. Selanjutnya indikator radikal ya. Nah, indikator radikal ini ada sikap, ada level begitu. Sikap melawan NKRI. Nah, semoga kita selalu dapat meminimalisir hal ini. Jadi hubungan agama dengan negara. Sesungguhnya hubungan antara agama dan negara tidak ada permasalahan. Walaupun negara kita bukan negara agama. Negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Tetapi negara kita, yang negara Pancasila itu menghormati hidup beragama. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, sikap intoleran itu tidak pas. Nah, bagaimana kita hubungan antar umat beragama tentunya harus selalu dijaga dengan baik. Ya. Ada lagi sikap mudah mengkafir-kafirkan, takfiri, dan membid'ahkan pemahaman keagamaan yang berbeda. Ya, ini saling menghargai. Bukankah juga di dalam kalau kita sesama Muslim juga empat mazhab itu para imamnya ya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, antara mereka selalu berkata kalau seandainya baik apa yang saya sampaikan ya diikuti, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran hadis silahkan tinggalkan. Jadi rujukannya tetap kembali kepada Al-Quran hadis. Hubungan inter pemeluk agama jadi selalu dijaga supaya jangan sampai terjadi hal yang disebut tadi di atas itu. Nah, teman-teman sekalian, kita harus pahami bersama bahwa tidak ada pertentangan antara negara dan agama. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam sesungguhnya. Pancasila itu sesungguhnya digali dari nilai-nilai luhur. Termasuk salah satu bersumber dari ajaran Islam. Setiap sila dapat ditelusuri dalilnya dalam kitab suci. Mengamalkan Pancasila adalah sama dengan mengamalkan Islam. Karena nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai ajaran Islam. Nah, aturan turunan Pancasila, aturan Islam, meski tidak menyebut sebagai hukum Islam, nah, kita lihat misalnya di dalam undang-undang hukum perkawinan Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 misalnya. Itu mengakomodir bagaimana hukum pernikahan di dalam
Islam bagi umat Islam. Lanjut. Manusia memang diciptakan berbeda-beda. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Jadi Allah menciptakan keragaman. Jelas? Allah menciptakan keragaman itu adalah sebuah sunatullah ya. Jadi merupakan harmoni dalam kehidupan ini. Berbeda-beda adalah sunatullah. Jadi agama adalah bentuk perjalanan dan pengalaman manusia dalam mencari Tuhannya. Ya, gitu. Kita harus sadar atas perbedaan tersebut. Nah, perbedaan satu pendapat dalam mazhab tidak menafikan pendapat yang lain. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad lain. Jadi perbedaan mazhab adalah bukti kekayaan khazanah Islam. Selama memiliki dalil, seseorang dilarang mengkafirkan atau membid'ahkan sekelompok yang berbeda pendapat. Man kafara laqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang, sesungguhnya itu telah menjadi kafir. Itu. Jadi ini yang harus kita pahami dan kepada teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, untuk selalu saling mengajak dalam rangka tawbus bil haq atau tawbus sabar, saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan dan saling mengingatkan dalam berbuat kesabaran. Mengapa moderasi itu beragama itu penting? Ya, menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Mengajarkan agama yang ramah, yang toleran, dan menghargai keberagaman. Jadi penting, moderasi beragama ini penting. Jadi Islam wasatiyah, Islam yang pertengahan, tidak ekstrim dan juga tidak jumud, tapi dia menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam menjadi rahmatan lil alamin. Terus gerak langkah bagaimana? Bagaimana gerak langkah kita? Paradigma program pemutus mata rantai masyarakat dari sumber-sumber berkembang pola pikir radikal adalah membangun sinergi lintas kementerian, lembaga, karena opini dan aksi radikalisme memasuki moralitas usia dan lintas lapisan sosial. Jadi moderasi beragama ini menjadi sekarang menjadi perhatian khusus oleh di negeri ini, jadi program presiden dan juga saat ini menjadi program prioritas Kementerian Agama, disergikan dengan berbagai lintas kementerian dan lintas agama. Termasuk di dalamnya adalah kita sebagai mahasiswa, pemuda, tentunya ikut dalam rangka mencegah hal demikian, sehingga ke depan moderasi beragama ini akan lebih baik lagi dan hidup subur berkembang di tengah masyarakat kita menjadi masyarakat umat yang wasatiyah, umat yang punya kepribadian yang saling menghargai dengan satu yang lain. Ini peta langkah diplomasi mesti dibaca nanti. Nah, teman-teman sekalian, kondisi dasar keberagamaan merupakan kekayaan dan sekaligus keunikan bumi Nusantara Indonesia. Ya, Indonesia kita ini. Keberagaman itu terwujud dalam beragam agama, ratusan suku, etnis, budaya, dan bahasa di seluruh warga bangsa yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara dengan baik, serta hidup berdampingan dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Inilah Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan pulau ya, bahkan ribuan pulau. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap satu, tetap kokoh. Persatuan dan kesatuan. Apa yang mengikatnya adalah nilai-nilai Pancasila itu yang menjadi modal dasar kita untuk tetap bersatu satu sama lain.
bahasa dengan penuh kekayaan keragaman kita. Bahasa daerah banyak sekali, suku bangsa, kemudian adat istiadat juga berbeda. Tetapi apa yang menyatukan? Inilah yang disatukan, penyatu kita adalah Pancasila, dan dimulai tahun 1908, kemudian 1928 dengan Sumpah Pemuda, kemudian proklamirnya negara kita kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, 17 Agustus 45, kemudian lahir Undang-Undang Dasar dan lahir Pancasila. Ini yang menjadi dasar modal kita sampai hari ini Indonesia tetap kokoh dan kuat dalam bingkai persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara di mana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai dan ajaran agamanya. Dimensi semangat keberagamaan senantiasa mewarnai dan mencermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai falsafah bangsa yang diinisiasi para founding father negara ini menjamin keberagaman dalam sebuah naungan negara Indonesia. Bahkan memberikan energi positif untuk membangun suatu kekuatan yang dahsyat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Secara khusus, salah satu dimensi kehidupan yang dijamin oleh falsafah bangsa ini adalah adanya pengakuan dan jaminan atas keberagaman pemeluk agama dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Saling menghormati di antara pemeluk agama merupakan prinsip hidup berbangsa yang menjadi landasan utama, ya, jadi landasan utama dan pijakan dasar dalam bingkai kemajemukan menjalani kehidupan bersama-sama, ya. Jadi ini menjadi dasar. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat nih. Nah, Pancasila, ya. Pancasila, saya agak pakai masker, ya. Karena kondisi saya masih di tempat umum, ya. Cuma mungkin biar kita saling mengenal, saya buka sebentar maskernya untuk kita saling mengenal gitu. Coba lihat itu Pancasila. Jadi begitu luar biasa. Inilah yang saya katakan tadi. Sesungguhnya Pancasila itu digali dari nilai-nilai Islam. Misalnya ya ketuhanan yang Maha Esa. Itu dari Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Kemudian juga kemanusiaan yang adil dan beradab, An-Nisa 155, kemudian persatuan bangsa Indonesia, persatuan Indonesia juga demikian, kemudian sila keempat juga ya demikian, dan sila kelima keadilan sosial juga demikian. Nah, jadi tidak ada keraguan lagi bagi kita sesungguhnya. Jadi Pancasila ini tidak ada perbedaan, tidak ada jangan ada apa namanya yang memutuskan bahwa Indonesia negara Pancasila dengan agama tidak ada permasalahan dan tidak ada permasalahan lagi, sehingga hal-hal itu. Jadi ini yang mendasari kita. Bahwa ini merupakan sebuah apa namanya konsensus bersama dari seluruh perwakilan anak bangsa dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, kemudian konsensus dari berbagai agama, termasuk di dalamnya dari Islam juga demikian, tidak ada permasalahan. Pancasila diterima oleh semua golongan. Nah, dalam kehidupan bernegara, memelihara prinsip moderasi beragama sangat penting, karena pada hakikatnya menjaga negara tetap kondusif. Sebab kecenderungan pengamalan ajaran agama yang berlebihan atau melampaui batas seringkali menyisakan klaim kebenaran secara sepihak. Merasa dirinya yang paling benar dan menilai salah kepada pihak lain. Keyakinan menjadi landasan bukan saja tidak membuka ruang untuk membuka bagi ikatan kemanusiaan, justru menafikan kehadiran entitas lain yang berbeda. Sikap melampaui batas juga melahirkan amarah dan kebencian, bukan ramah dan santun kepada sesama. Sekat-sekat ruang sosial
atas nama agama ini sama sekali tidak bersinergi. Bukan saja dengan sejarah mulia dari bangsa ini, bahkan berseberangan secara diametral dengan nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Teman-teman sekalian, pada pembukaan Rakernas ya, ada 3 matra pelayanan. Kementerian Agama tahun 2019 ya, Menteri Agama Lukman Hakim memintakan untuk berpegang kepada 3 matra melaksanakan tugas moderasi beragama, kemudian keberagaman, kualitas pelayanan hidup umat beragama. Maka dan peran dan fungsi Kementerian Agama sangat strategis dalam membina, mengayomi pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh setiap penganutnya, khususnya dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Jadi sekarang lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan sebagai laboratorium moderasi beragama ya. Jadi pendidikan dan pengajaran ya sebagaimana saya katakan tadi ya. Jadi pendidikan berkenaan dengan perkembangan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan itu bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Jadi pendidikan itu adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mulai dari pendidikan bawah, TK, RA, kemudian SD, SMP, SD, MI, SMP, MTS, dan lain sebagainya, kemudian MA, dan sampai ke perguruan tinggi. Ini dalam rangka penyemaian moderasi. Yang sejahtera, hidup damai dalam perbedaan ya, dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang diimplementasikan kalau di madrasah itu dengan sampaikan yaitu ya learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk mengerjakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan, kemudian learning to live together, belajar hidup berdampingan dengan orang lain, seagama, sebangsa, dan setanah air. Teman-teman sekalian, jadi uhwah itu ada 3. Yang pertama adalah uhwah basyariah dalam kelompok ya. Misalnya dalam organisasi, dalam kampus itu basyariah. Jadi kampus misalnya UIN Wali Songo begitu. Organisasi ada PMII, ada HMI. Nah itu uhwah basyariah. Basyariah dalam kelompok. Tetapi tidak hanya sampai di situ uhwah kita. Ada yang lebih besar lagi yaitu uhwah watoniyah. Uhwah jaringan silaturahim yang diikat oleh kebangsaan. Tidak melihat suku bangsa, tidak melihat ras budaya, bahasa, tidak melihat dari mana dia, tidak melihat agamanya. Kalau dia bangsa Indonesia, dia adalah saudara kita. Uhwah watoniyah. Dan ada lagi uhwah Islamiyah yang universal, tidak diikat oleh suku bangsa dan negara sekalipun. Dari manapun penjurunya, kalau dia Muslim, dia adalah saudara kita. Nah, uhwah basyariah, uhwah watoniyah, dan uhwah Islamiyah. Kemudian unity in diversity, bersatu dalam perbedaan budaya, keyakinan, dan agama. Kemudian agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, karena sesungguhnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu. Jadi dalam perbedaan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi perbedaan itu jangan sampai mengakibatkan perpecahan di antara kita. Inilah penyemaian moderasi beragama lembaga di dalam lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan sebagai laboratorium moderasi beragama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang bagaimana peran madrasah atau sekolah dalam mencegah radikalisme? Madrasah atau sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam membina kehidupan beragama dan terus memberi wawasan keagamaan yang baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik dan seluruh warga madrasah atau sekolah memiliki kesadaran tinggi dalam mengamalkan norma-norma agama yang baik dan benar. Salah satu peran penting yang harus dijalankan oleh pihak madrasah yang paling utama adalah guru rumpun PAI yang memegang peran yang sangat penting di madrasah dalam mengajarkan, memberikan pemahaman tentang aspek keagamaan.
syariat Islam maupun hukum Islam dan semua hal yang berkaitan dengan kaidah keagamaan, khususnya agama Islam. Nah, termasuk juga di perguruan tinggi sama, karena di satu sisi juga Bapak sebagai seorang dosen di sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Jadi ini juga sama. Jadi kita saling menjaga norma-norma itu dalam kehidupan kita bersama. Di UIN Wali Songo misalnya dengan berbagai macam ragam dari wilayah penjuru Indonesia, Nusantara, ya itu saling mampu menghargai dan saling mampu memahami perbedaan itu. Jadi budaya mungkin berbeda, tapi ada satu hal yang menyatukan kita adalah kesamaan visi kita. Visi kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, dan juga dalam rangka untuk mengembangkan diri dalam dunia pendidikan. Kemudian bagaimana juga peran. Jadi siswa-siswi madrasah atau juga mahasiswa yang merupakan pemuda-pemudi penerus bangsa harus mendapatkan pemahaman yang cukup bahwa suatu golongan dan aliran yang mengatasnamakan Islam sebagai alat untuk melegalkan tindakan radikal. Jadi kita harus mengantisipasi jangan sampai seperti itu. Kita harus paham, dan guru maupun PAI memiliki peran untuk bisa meningkatkan pemahaman akidah yang benar bagi siswa serta wawasan multikultural dan kebangsaan sebagai bekal untuk mengajar. Apalagi kita mahasiswa dari fakultas apapun, terutama juga fakultas tarbiyah, tentunya mempunyai bekal untuk itu, selalu untuk menanamkan, menyemaikan nilai-nilai ini kepada generasi muda kita di masa-masa yang akan datang. Peran madrasah sekolah dalam mencegah radikalisme ya. Sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus diberi menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin dan menjadikan Islam sebagai landasan bergaul dengan orang lain dengan menghargai perbedaan. Hal ini tentu membutuhkan keteladanan dari guru dalam menanamkan moderasi beragama. Termasuk juga kita sebagai mahasiswa juga bisa mengambil ini. Jadi menanamkan nilai-nilai kepada teman-teman masyarakat kita dalam rangka implementasi moderasi beragama, proses tentunya dalam baik itu melalui diskusi, kelompok dan lain sebagainya. Jadi semuanya kita dalam rangka untuk mencerdaskan masyarakat kita. Terakhir, teman-teman sekalian, proyeksi pendidikan abad ke-21. Jadi ada 3 proyeksi pendidikan abad ke-21. Yang pertama karakter. Karakter pendidikan di abad 21. Baik itu adalah siswa maupun mahasiswa tentunya. Yang pertama karakter moral. Jadi diharapkan siswa, siswi, sekolah, madrasah, kemudian termasuk kita semua memiliki modal yang kuat, karakter moral. Memiliki keimanan, ketakwaan yang kuat, memiliki jujur, sikap jujur, kemudian rendah hati dan lain sebagainya. Yang kedua, karakter kinerja. Orang siswa dan mahasiswa abad 21 itu kita proyeksi agar menjadi orang-orang yang ulet, orang yang bekerja keras, orang yang tangguh, tak mudah menyerah, dan dia mampu belajar dan bekerja dengan tuntas. Kemudian yang kedua kompetensi. Ya, dengan Win Walongo. Jadi yang kedua kompetensi. Generasi muda kita sebagai generasi yang kritis, mampu berpikir kritis, mampu selalu kreatif, selalu menjadi orang yang komunikatif, orang yang kolaboratif, bisa bekerja sama. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah literasi, keterbukaan wawasan, literasi baca. Kadang-kadang minat baca tinggi, tapi daya bacanya rendah. Nah, ini literasi. Jadi perlu orang kita sebagai yang sedang mengenyam pendidikan dalam rangka proyeksi pendidikan 2021, ciri-ciri orang yang
Kan baik yang sukses itu mempunyai literasi baca, mempunyai minat baca yang tinggi dan daya baca tinggi. Kemudian literasi budaya, teknologi, dan keuangan dan selanjutnya. Nah, di antara ini saudara-saudara sekalian, teman-teman yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Artinya, moderasi beragama itu sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mewujudkan generasi-generasi muda Indonesia yang kuat, yang tidak goyah. Dia menampilkan sebagai orang yang selalu baik, kemudian tidak goyah, dan dia sebagai orang yang menampilkan sosok sebagai umat yang beragama, apapun agamanya. Kita diikat di bingkai ukhuwah basyariah, watoniyah, dan islamiyah. Kita saling menghargai dengan yang lain, tidak mengedepankan ego, tetapi menjadi rahmatan lil alamin. Kalau seorang muslim, kita menjadi rahmatan lil alamin, menampilkan sosok yang mampu menghargai perbedaan dan menampilkan jati diri kita sebagai sosok yang terbaik, tapi tetap mengedepankan ukhuwah dan kebersamaan antara kita semua. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ali atas penjelasannya yang sangat menakjubkan ya Pak. Begitu banyak ilmu baru yang kita dapatkan, sehingga menambah wawasan kita, lebih menambah lagi pemahaman kita, apa itu radikal, apa itu paham moderasi, apa itu paham tentang moderat, yang mana ke depannya kita dapat mengimplementasikannya ke masyarakat. Khususnya tadi sempat disinggung kepada guru ya Pak, sehingga kita harap kepada para guru dapat mengajarkan hal-hal yang baik kepada para peserta didik. Ya, ini dari Bapak Yan Safari dari Man ICOki. Ya. Silakan Bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak Yan. Ada Pak Kadit. Baik, cuma singkat pertanyaannya Pak Dokter. Bagaimana kami pegawai administrasi ini mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan kerja kami? Secara singkat, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan teman kerja sejawat seperti itu? Mungkin itu pertanyaannya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Moderasi beragama ini adalah sudah menjadi prioritas dari Kementerian Agama. Jadi termasuk di dalamnya UIN. UIN itu adalah bagian dari Kementerian Agama, dan mahasiswa itu merupakan bagian daripada ini. Jadi pelajar, mahasiswa semuanya kita masuk dalam bagian ini. Nah, jadi sekarang moderasi beragama ini adalah salah satu prioritas Kementerian Agama. Program prioritas dan unggulan Kementerian Agama. Jadi moderasi itu sangat sesuatu yang diunggulkan pada saat ini. Mengapa? Karena pembangunan ini bisa dilaksanakan ketika masyarakatnya rukun. Jadi di tahun 80-an misalnya, ketika Menteri Agama itu Pak Alam Sahratu Perwira Negara, beliau mencetuskan tri kerukunan umat beragama. Jadi tri kerukunan umat beragama ini yang luar biasa. Jadi tri kerukunan. Jadi pertama, rukun intern umat beragama, rukun sesama umat beragama. Islam sesama Islam rukun, Kristen sesama Kristen rukun,
Katolik sama Katolik juga demikian. Hindu dengan sama Hindu, Buddha, kemudian termasuk Konghucu, itu rukun intern. Nah, yang kedua, kerukunan intern antar umat beragama. Jadi sesama umat beragama rukun. Jadi saling menghargai. Jadi Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya hidup berdampingan. Rukun. Nah, ini modal dalam rangka untuk pembangunan bangsa ini. Yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi hubungan baik tercipta. Ini trik kerukunan. Nah, ketika trik kerukunan ini bisa terlaksana dengan baik, dijaga dan terjaga dengan baik, maka aktivitas pembangunan kita bisa dilaksanakan. Jadi apapun program pembangunan, kalau kita tidak rukun, ya nggak bisa. Maka prioritas dari kerukunan umat beragama ini tetap harus dinomorsatukan. Nah, jadi ini hal yang pokok. Jadi moderasi beragama ini penting. Kemudian juga yang kedua, moderasi beragama ini penting bagaimana? Karena saling satu sama lain, antar suku, bangsa, antar ras, antar agama, mengedepankan pemahaman, kebersamaan, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, ini pentingnya moderasi dan menjadi prioritas presiden, prioritas pembangunan bangsa kita pada saat ini, dan menjadi prioritas Kementerian Agama. Nah, ini Bapak Menteri Agama telah meletakkan ini, bahwa moderasi beragama menjadi prioritas utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana apa yang disampaikan Pak Yan tadi, bagaimana kami pegawai administrasi mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama ini di lingkungan kerja. Ya sama, lingkungan kerja itu adalah skup kecil saja. Miniaturnya. Terima kasih kepada para partisipan atas keaktifannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu secara face to face atau secara langsung ataupun secara virtual. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.